Sering banget ya kita dengar Bitcoin itu ya soal harga, naik turun gila-gilaan gitu. Iya, benar. Fokusnya sering ke situ aja. Tapi dari materi yang Anda bagikan nih, kayaknya ceritanya jauh lebih dalam ya. Misi kita hari ini mau coba bedah itu, melampaui soal untung rugi doang. Kita lihat apa sih sebenarnya Bitcoin di balik layar spekulasi itu. Setuju. Banyak yang perlu dikupas memang. Oke, mari kita mulai dari fondasinya deh. Apa sih inti teknologi di belakang Bitcoin ini? Intinya itu namanya blockchain. Coba bayangin aja kayak buku kas digital gitu ya, tapi nggak disimpan di satu tempat. Oh, nggak di satu server gitu? Bukan, justru disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Nah, transaksi-transaksi itu dikumpulin dalam blok. Blok? Kayak kotak data gitu? Bisa dibilang gitu. Terus, blok-blok ini dirangkai berurutan sesuai waktu dan disegel pakai hash. Hash itu kayak sidik jari digital lah, unik buat tiap blok. Oke. Jadi dirantai gitu ya, makanya namanya blockchain. Tepat. Dan yang paling penting nih, nggak ada satu pihak pun, entah bank atau pemerintah, yang ngontrol sendirian. Jaringan komputer ini, node namanya, mereka bareng-bareng verifikasi semua transaksi. Nah itu dia, gimana caranya mereka bisa sepakat kalau nggak ada bos di tengah? Dan gimana juga cara mencegah orang culang, misalnya ngirim koin yang sama 2 kali gitu? Itu pinter pertanyaannya. Jawabannya ada di mekanisme konsensus. Yang paling terkenal itu namanya Proof of Work atau POW. Proof of Work, pernah dengar istilahnya? Nah, ini intinya memaksa komputer-komputer, kita sebut penambang, untuk kerja keras mecahin teka-teki matematika yang rumit. Jadi harus kerja dulu ya? Betul, proses komputasi ini butuh energi dan biaya. Nah, kerja keras inilah yang dipakai buat validasi transaksi, bikin blok baru, sekaligus ngamanin jaminan. Karena prosesnya mahal dan susah, jadi hampir mustahil buat malsuin catatan transaksi atau melakukan double spending. Double spending itu yang tadi ya, ngirim koin 2 kali? Ya, bener. Nah, hasil akhirnya itu sistem peer-to-peer, P2P. Persis seperti visi awal penciptanya, Satoshi Nakamoto. Transaksi langsung antar pengguna, tanpa perlu perantara kayak bank. Wah, ini beda banget ya sama sistem keuangan yang kita kenal sekarang, yang sering disebut TradFi itu. Kan selalu ada bank atau lembaga lain di tengah. Jauh bedanya. TradFi itu seringkali kurang transparan ya kan? Terus aksesnya juga terbatas. Bitcoin, secara teori setidaknya, menawarkan transparansi radikal. Maksudnya? Ya, semua transaksi itu tercatat publik di blockchain, siapapun bisa lihat. Dan aksesnya lebih terbuka. Selama ada internet, ya siapapun bisa ikut. Tapi tentu, status hukumnya masih jadi perdebatan ya. Oh iya, di Indonesia kan belum sah ya buat alat bayar? Betul, belum. Tapi di negara lain kayak El Salvador, malah sudah jadi legal tender, alat pembayaran yang sah. Jadi memang beda-beda tiap negara. Oke, menarik. Terus ada pergeseran cerita nih. Dulu uang elektronik, sekarang kok sering disebut emas digital. Itu gimana ceritanya? Nah, itu karena desainnya. Bitcoin itu sengaja dibuat langka. Jumlah totalnya dibatasi. Cuma akan ada 21 juta koin, nggak bisa lebih. Oh, ada batasnya. Kayak emas gitu ya, terbatas di bumi. Persis. Kelangkaan yang udah diprogram dari awal ini yang bikin orang bandingin sama emas. Makanya muncul narasi Bitcoin sebagai penyimpan nilai atau bahkan lindung nilai inflasi. Tapi, nah ini paradoksnya. Paradoks gimana? Desainnya langka, kayak emas, tapi perilakunya di pasar, harganya justru liar banget. Nggak stabil sama sekali. Beda sama emas yang cenderung lebih tenang. Ini ketegangan yang penting buat Anda pahami. Iya sih, harganya itu kan yang sering bikin heboh. Berarti volatilitas ini jadi masalah besar dong. Maksudnya kalau saya beli kopi pagi ini pakai Bitcoin, sorenya nilainya bisa anjlok gitu. Ya, itu dia masalahnya. Susah kan buat dipakai transaksi sehari-hari kalau nilainya goyang terus? Banget. Pasti jadi penghambat adopsi ya. Betul. Volatilitas tinggi itu tantangan utama buat penggunaan sebagai alat tukar dan ya jelas risiko besar buat investor. Terus ada lagi tantangan lain, skalabilitas. Skalabilitas? Maksudnya? Jaringan Bitcoin itu agak lambat. Cuma bisa proses sedikit transaksi per detik. Kalah jauh kalau dibandingin sama sistem pembayaran kayak Visa misalnya. Dan satu lagi yang sering jadi sorotan, isu konsumsi energinya. Oh iya, yang proof of work tadi ya? Katanya boros listrik banget. Nah itu dia.
Proses menambang POW itu butuh daya komputasi besar, yang artinya konsumsi listriknya juga tinggi. Ini jadi kontroversi. Waduh, banyak juga ya tantangannya. Tapi apa ada solusi buat ini semua? Nggak mungkin didiamin aja kan? Tentu ada inovasi. Buat skalabilitas misalnya, muncul solusi yang namanya Layer 2. Contohnya Lightning Network. Layer 2, lapisan kedua gitu. Iya, bayangin aja kayak kita bangun jalan tol di atas jalan utama Bitcoin. Transaksi bisa lewat jalan tol ini, jadi lebih cepat dan murah, tanpa bikin macet jalan utama. Oh, oke. Terus buat masalah energi gimana? Nah, ini juga ada upaya nih. Ada yang manfaatin panas sisa dari mesin tambang buat ngangetin rumah. Ini di Finlandia kalau nggak salah. Ada juga yang coba pakai gas metana dari tempat sampah buat jadi sumber energi tambang. Jadi ada usaha adaptasi lah. Keren juga ya solusinya. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya nih, apa sih implikasi Bitcoin ini buat kita semua? Buat Anda yang dengerin? Potensinya macam-macam. Ada yang bilang bisa mendorong inklusi keuangan. Jadi orang yang nggak punya rekening bank bisa ikut akses sistem finansial global. Walaupun ya tantangan akses internet dan infrastruktur lainnya tetap ada. Selain itu? Yang juga penting, Bitcoin ini kan nantang sistem keuangan yang udah mapan. Kita lihat belakangan ini minat dari institusi besar kayak BlackRock yang ngajuin ETF Bitcoin Spot. ETF itu semacam reksadana di bursa saham kan ya? Jadi Bitcoin dibungkus biar bisa dibeli kayak saham gitu. Betul. Ini membuka pintu buat investor institusi besar masuk. Di satu sisi, ini kayak ngasih stempel legitimasi buat Bitcoin. Tapi di sisi lain, bukannya ini jadi agak ironis ya? Kan cita-cita awalnya desentralisasi tanpa perantara. Kok sekarang malah institusi besar, perantara lagi yang masuk? Nah, itu dia pertanyaan krusialnya. Ini jadi perdebatan seru. Adopsi institusional ini bawa modal, bawa pengakuan, tapi apa nggak malah menggeser Bitcoin dari semangat awalnya? Apakah dia tetap jadi alat P2P yang independen, atau malah jadi aset biasa lagi di dalam sistem keuangan tradisional? Dilema ya jadinya. Banget. Sementara itu, inovasi di dalam Bitcoin sendiri juga jalan terus. Ada yang namanya Ordinals. Ini memungkinkan semacam NFT gitulah, tapi di atas blockchain Bitcoin. Terus ada peristiwa halving. Halving? Apa tuh? Itu peristiwa periodik, kira-kira tiap 4 tahun, di mana imbalan buat para penambang dipotong setengah. Nah ini secara historis ngaruh ke harga, karena pasokan koin baru jadi makin sedikit. Wah, kompleks banget ya ternyata, jauh dari sekedar grafik harga naik turun. Jadi, kalau kita simpulkan nih, Bitcoin itu jauh lebih rumit dari sekedar angka di layar. Ini tentang teknologi desentralisasi, dengan visi awal yang kuat, aset yang narasinya terus berkembang dari uang jadi emas digital. Menghadapi tantangan nyata soal kecepatan transaksi, soal energi, tapi juga terus berinovasi, ada layar 2, ada ordinals, ada solusi energi baru. Dan yang paling penting mungkin, ini maksa kita mikir ulang soal apa itu uang, soal kepercayaan, dan ya soal masa depan finansial kita. Tepat sekali. Dan mungkin ini satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Kita lihat ada tarik-menarik kuat nih, antara visi awal Bitcoin yang sangat desentralisasi, radikal bahkan, dengan gelombang adopsi dari institusi tradisional yang logikanya lebih sentralistik. Iya, antara idealisme awal dan realita pasar gitu ya. Bisa dibilang begitu. Jadi mungkin pertanyaan paling penting ke depan itu bukanlah apakah Bitcoin akan diadopsi secara luas atau tidak, tapi lebih ke versi Bitcoin yang mana yang akhirnya akan dominan. Dan apa artinya itu buat cita-cita awal di balik penciptaannya? Sebuah pertanyaan terbuka ya.